Tapi pada pertemuan ini saya hanya menjelaskan bagaimana membuat proyek sederhana menggunakan Flutter. Nah, sebelum kita ke Flutter, di minggu lalu sudah saya berikan satu pengayaan materi ya. Sebenarnya banyak referensi yang bisa diakses. Apa yang dimaksud dengan Flutter? Yang dimaksud Flutter adalah sebuah framework yang sifatnya open source. Open source itu apa? Open source itu adalah sifatnya bisa dikembangkan oleh siapa saja yang nantinya hasil pengembangan dari sebuah produk tersebut bisa diakuisisi berdasarkan kepemilikannya adalah si pengembang. Kalau kita yang mengembangkan sebuah produk, maka kita bisa mengakuisisinya sebagai sebuah karya kita. Jadi, Flutter adalah sebuah framework open source yang dikembangkan oleh Google untuk membuat aplikasi mobile Android dan iOS dengan satu basis kode. Jadi Flutter ini dikembangkan oleh Google, perusahaan Google untuk membuat sebuah aplikasi atau sebuah sistem aplikasi yang basisnya adalah mobile Android dan juga iOS. Nah, bahasa bahasa yang digunakan dalam Flutter ini adalah bahasa pemrograman Dart, ya. Mungkin beberapa teman-teman sudah pernah mempelajarinya di beberapa kursus gratisan menggunakan Dart. Flutter dirancang untuk memberi kemudahan kepada para programmer mobile dan dalam membangun sebuah aplikasi mobile yang sifatnya multi-platform dengan performa natif dengan cepat. Jadi kalau kita mau melakukan mengakses Flutter, kita bisa akses flutter.dev ya. Ini saya akan tampilkan dulu flutter.dev ini di sini atau bisa kalian buka sendiri nama situsnya ya. Nah, ini flutter.dev-nya multi-platform. Yang dimaksud dengan multi-platform adalah mobile atau sebuah sistem aplikasi yang bisa dibuat dengan mobile, web, desktop, atau embedded. Kemudian dikembangkan terhadap beberapa proyek, terhadap beberapa aplikasi, apakah sebagai learning atau Flutter favorit atau bisa dibuat sebagai games dan seterusnya. Kemudian Flutter bertransformasi mengembangkan sebuah aplikasi dalam sebuah pengembangan aplikasi dan membangun sebuah platform yang sifatnya mobile, web, desktop, dan embedded dalam single code base. Jadi kodenya menggunakan single code base itu maksudnya menggunakan satu bahasa pemrograman ya, yaitu tadi disebutkan bahasa pemrogramannya adalah Dart programming. Kemudian untuk memulainya di materi ini dia materinya dan beberapa jurnal pendukung terkait dengan Flutter ini ya. Nah, jika sebelumnya saat kita ingin membuat aplikasi Android, kita harus menggunakan Java atau Kotlin atau Java. Ketika kita install kemarin ya, kita mencoba untuk menginstal emulator, menginstal Android Studio, emulator Java dan juga Visual Studio, maka ini kalau kita pakai Android dan emulator, kayaknya untuk yang ukuran spesifikasi laptop yang menengah itu agak berat eh, kinerjanya. Tapi menggunakan Flutter ini, kita bisa merunning project. Projectnya bisa kita running melalui device kita, langsung menghubungkan eh,
komputer dengan mobile atau Android kita yang nantinya bisa langsung di running melalui HP Android kita, atau yang kedua bisa menggunakan emulator, atau yang ketiga bisa menggunakan browser. Nah, ini yang memudahkan kita. Jadi kita nggak perlu install, tergantung dengan spek komputernya ya, yang mana yang bisa mendukung dan bisa dipilih untuk melakukan running project dan melihat perubahan dari project yang kita buat dengan menampilkan keluaran atau outputnya. Kelebihan menggunakan Flutter, ini beberapa di antaranya, ini saya ambil dari websitenya Flutter ya. Ada 8 kelebihan menggunakan Flutter Framework. Pertama, proses belajar yang mudah dan cepat karena menggunakan bahasa pemrograman yang friendly, yang mudah dimengerti. Kemudian proses development yang cepat karena dia satu basis code ya, menggunakan Dart atau tadi disebutkan bahasa programmingnya Dart. Aplikasi natif untuk Android dan iOS bisa di multi platform tadi, bisa dijalankan di Android atau iOS karena platformnya kan untuk menjalankan atau merunning project yang kita buat itu bisa di running atau dijalankan melalui browser atau handphone atau emulator. Tampilan UI yang fleksibel dan menarik, tidak banyak tergantung pada pihak ketiga. Dokumentasi yang lengkap dalam komunitas yang terus berkembang. Kalau kita lihat rilis traffic dari pengguna Flutter itu sendiri dan pengembang yang menggunakan Flutter, project yang digunakan yang dihasilkan menggunakan Flutter, maka Flutter ini merupakan salah satu platform yang bisa yang digunakan dan berkembang dan semakin waktu ke waktu uh, mulai banyak peminatnya dan untuk mempelajari terkait dengan Flutter ini. Popularitas juga terus meningkat terkait dengan yang dokumen dan lengkap komunitas yang terus berkembang, tentunya akan diiringi dengan familiarnya sebuah platform itu ketika digunakan ya. Kemudian biaya pengembang aplikasi lebih murah. Nah, terkait dengan spesifikasi dari komputer kita, kalau komputer kita seperti saya ya, atau saya pakai Core i5 generasi 7 ya. Terkadang juga masih perlu bersabar ketika merunning project yang saya buat di Android Studio, walaupun sudah menggunakan SSD. Ya. Kemudian bagaimana cara melakukan instalasi, tahapan-tahapannya? Tahapan-tahapannya silakan dilakukan di komputer masing-masing. Tentunya kita akan membutuhkan Android Studio, kemudian Visual Studio Code atau VS Code, nantinya yang kita bisa gunakan untuk menjalankan Flutter. Nanti akan saya simulasikan bagaimana cara membuat proyek sederhana menggunakan Flutter atau Hello World. Nah, dalam Hello World ini lebih unik ya ininya proyek ketika kita membuat sebuah proyek Hello World, maka Hello World itu ditampilkan dalam bentuk hitungan ya, counting number dalam penghitungan angka-angka. Nah, in this section kita bisa melihat bahwa install Flutter SDK membutuhkan requirement yang dibutuhkan oleh sistem Windows System. Tahapan pertama, kita akan pergi ke GoTo URL https flutter.dev, kemudian kita ambil masternya, kemudian kita coba ekstraksi, diletakkan di jalur direktori tempat ekstraksi master yang kita ambil tadi ya melalui flutter.dev tadi. Kemudian update sistem path include Flutter bin directory, kemudian kita sediakan sebuah tool Flutter Doctor to check that all requirement of Flutter development is met. Ini maksudnya adalah satu aplikasi ya yang membantu kita untuk mengecek apakah Flutter tersebut sudah bisa dijalankan pada sebuah sistem komputer kita. Ini ada hanya salah satu tools ya dari banyaknya tools untuk menginstal Flutter, yaitu Flutter Doctor.
Kemudian instalasi Windows, tahapan kelima, kita akan menjalankan atau running above command will analyze the system. Dia akan menampilkan sebuah tampilan yang dilaporkan dalam bentuk tampilan berikut untuk tahapan kelima, yaitu Flutter Microsoft Windows. Karena ini yang menggunakan operating sistemnya adalah Windows, maka ini tahapan untuk instalasi di dalam sistem operasi Windows ya. Tapi kalau yang pakai iOS, saya nggak jelaskan di sini. Nanti silakan cari referensi lain. Bagaimana cara melakukan instalasi menggunakan iOS atau menggunakan Linux ya atau Linux ya. Karena kebanyakan kayaknya kita pakai Windows semua ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan mahasiswa memiliki iOS atau sistem operasinya beda selain Windows. Nah, ini tahapan-tahapannya untuk yang Windows. Kemudian the report says that all development tools. Nah, ketika ini kita ikutin, maka pengembangan tools yang disediakan dalam device ini adalah bagaimana caranya kita mengkoneksikan Android karena kita pakai HP Android. Bagi yang pakai Android, kalau pakai iOS berarti pakai iOS ya. Eh, kita akan mengkoneksikan Android device melalui USB atau kita akan menampilkan emulator Android-nya. Ini pilihan ya. Kita bisa menggunakan Android USB device from the USB and starting an Android emulator. Atau juga bisa menggunakan platform atau browser yang kita pakai, yang familiar, yang sering kita pakai. Kemudian tahapan keenam, kita akan melakukan instalasi Android SDK. Kemudian berikutnya 678 kita mencoba untuk start Android emulatornya. Kemudian yang ke-9 kita buka Android Studio, klik file setting, tapi ini untuk yang Android Studio-nya ya. Karena kita untuk command prompt, jadi ada tiga cara untuk membuat sebuah project, yaitu command prompt, menggunakan yang kedua pakai palette, kemudian yang ketiga pakai widget. Nanti kita akan praktekkan di hari ini. Hari ini kita akan menggunakan command prompt dan palette. Struktur widget pada aplikasi Flutter. Ya, ini beberapa struktur yang bisa kita baca, yaitu material apps, kemudian scaffold. Material apps ini adalah widget yang paling utama atau main widget yang bisa diakses pertama kali oleh fungsi main. Ya, nanti ketika kita buka scaffolding-nya atau kerangka dari project yang kita buat, maka di sini ada material apps, yaitu widget yang utama yang nantinya fungsinya yang bisa diakses. Yang memiliki properti berupa properti home, di mana akan menjadi default root aplikasi. Kemudian yang kedua, scaffold. Scaffold ini maksudnya adalah widget utama yang ditampilkan di aplikasi. Ya, yang dasarnya adalah untuk semua widget yang lainnya. Jadi scaffold ini yaitu untuk menampung atau utama dari sebuah aplikasi, kerangka utamanya yang nantinya bisa menampung sebagai wadah untuk semua widget yang lainnya. Ya. Scaffold juga menampung beberapa fitur dasar aplikasi, misalkan apps bar, body, bottom navigator bar, atau navigation bar, floating action button, dan lain-lain. Nanti kita akan coba untuk mempraktekannya berdasarkan widget ya, struktur widget pada aplikasi Flutter. Kemudian untuk widget di bawah scaffold juga dapat mengklasifikasikannya menjadi tiga, yaitu standalone widget, single child widget, dan multi child widget. Ya, apa yang membedakan stateful dan stateless widget di Flutter yang ada di Flutter? Nah, di sini ada dituliskan ya yang membedakan dari stateful dan stateless widget yang ada di Flutter. Kalau stateful, kita mulai dari stateful dulu ya. Kalau stateful itu merupakan widget yang dinamis yang dapat berubah berbanding terbalik dengan
stateless ya. Kalau stateless itu kan berarti kebalikannya statis yang tidak dinamis. Yang bisa mengupdate tampilan, merubah warna, menambah jumlah baris dan lain-lain. Nah, dapat disimpulkan bahwa widget yang dapat kita ubah itu disebut sebagai stateful widget. Ya, sedangkan widget yang tidak bisa kita ubah atau tetapan atau statik tadi disebut sebagai stateless widget. Nah, kalau kita akan membuat sebuah aplikasi yang sifatnya statis, maka lebih cocok yaitu stateless widget. Lebih tepat kita menggunakan stateless widget. Tapi kalau kita ingin menggunakan membutuhkan komponen yang sifatnya dinamis, maka kita menggunakan stateful widget. Ini referensi yang bisa dibaca, belajarflutter.com, wtutorials.point.com, flutter.dev, belajar Flutter, dan API Flutter Dev. Ini beberapa materi yang saya rujuk untuk materi hari ini, bagaimana cara untuk menginstal atau menggunakan Flutter ketika kita membuat satu projectnya. Sampai di sini dulu, mungkin kalau ada yang ingin bertanya dipersilahkan dulu. Silakan. Ini dulu Pak, apa? Lanjut dulu Pak. Tadi Oke. aku sudah download ininya apa? Flutternya. Belum belum mengerti masang yang mana. Oke, cara masangnya nanti kita tetap perlu Android Studio ya. Android Studio-nya diinstal juga, kemudian kita Flutter-nya, kemudian yang kedua, yang ketiga itu Visual Studio Code, VS Code-nya. Nanti akan saya coba simulasikan. Nah, sekarang saya coba simulasikan dulu ya. Saya akan buka Visual Studio Code-nya. Setelah diinstal, kita share dulu Visual Studio Code. Ini saya buat project sederhana aja, membuat project Hello World. Jadi bisa mengetahui bagaimana gambarannya menggunakan Visual Studio Code. Bisa kelihatan nggak? Ya Pak, bisa kelihatan Pak. Oke. Pak, kalau mau menjalaninya Android Studio-nya di ini juga ya Pak. Di di open juga ya software. Nggak perlu. Nggak perlu. Nanti dia kayak terintegrasi dia dengan Visual Studio Code. Kita pakai Visual Studio Code aja untuk Flutter-nya, jadi kita bisa langsung lihat hasilnya gitu. Ketika kita ketikkan perintah, maka bisa langsung dilihat ya. Harapannya seperti itu. Oke, ini bisa kelihatan ya. Pak, ulangi lagi Pak tadi prosesnya. Oke, kita akan menggunakan dua cara. Pertama menggunakan terminal atau command prompt. Caranya pilih terminal yang ini, new terminal, maka akan menampilkan terminal yang ini. Tapi sebelumnya kita akan membuat satu folder atau directory di partisi di laptop kita ya untuk menyimpan projectnya. Sudah pernah ngambil mata kuliah sistem operasi nggak? Sudah Pak, tapi belum praktek. Oke, ini praktek dasar ya. Kita akan menuju ke direktori C. Kita akan menuju ke direktori C dulu. Ini disesuaikan saja karena saya membuat projectnya, membuat foldernya itu di direktori D. Jadi saya akan buka dulu di program files atau di user. Saya akan menuju ke user dulu ya. CD user. Kemudian saya lihat direktorinya di user ini ada dua, Lenovo dan public. Saya akan menuju ke Lenovo-nya dulu. Akan saya cek Lenovo ini benar nggak tempat penyimpanan direktori saya. Oh ya, ternyata di Lenovo ya. Nah, ini mungkin kasusnya berbeda ya, sesuai dengan jalur direktori kalian masing-masing. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit. Ada mode. Di sini ada mode. Nah, mode itu ada D,
ada R, nanti ada RWX. R itu adalah read, W itu write, X itu execute. Di sini ada D. D itu artinya directory. Jadi kalau dia di depannya D, berarti directory. Tapi kalau nggak ada D di depannya, berarti bukan directory, melainkan file. Kemudian di sini ada last write time-nya. Bisa dilihat berdasarkan menit, jam, hari, bulan, dan tahun. Kemudian link name di sini ada disebutkan di kolom yang terakhir, itu panjang sebuah nama ya dari sebuah direktori kita. Karena saya nyimpannya di desktop, maka saya akan menuju ke desktop sini. Jadi saya akan menuju ke desktop dulu. Saya ketikkan perintah cd dengan inisialisasi nama projectnya, nama direktorinya. Bentar, ini kayaknya dia respon ya. Kalau kita tunggu dulu. Oke, cd. Kemudian saya akan menuju ke desktop. Kemudian saya cek kembali. Ternyata di sini ada beberapa file dan direktori. Nah, saya akan masuk ke direktorinya dokumen, CD dokumen. Karena saya nyimpannya di dokumen. Nanti kalian kalau nyimpannya di tempat lain berarti disesuaikan saja. Saya cek kembali ls. Oh, di desktop ya. Kalau kayaknya bukan desktop deh. Bentar. Hmm, bukan desktop. Saya balik dulu. Oh, ls. Oke. Nah, ini dia direktori yang akan saya tuju, yaitu praktek MC, praktek mobile computing. Ya, praktek mobile computing. Nah, caranya gimana? Caranya yaitu kita berikan perintah cd untuk berpindah dari satu direktori ke direktori yang lain menggunakan perintah cd atau create directory. Tadi namanya kan praktek ya, praktek MC. Kemudian saya ls, saya mau lihat ternyata ada dua file project di sini, Flutter pertama dan aplikasi tes 2. Nah, saya mau membuat project, saya akan membuat project, nama projectnya adalah, ini menggunakan command line ya, dengan baris perintah. Nama projectnya adalah, kita panggil dulu Flutter create, akan menciptakan sebuah nama project. Kalau di sini ada aplikasi tes 2, saya coba buat nama projectnya aplikasi tes 3. Nah, kemudian saya enter. Nah, jangan lupa Flutter create ini untuk menciptakan sebuah project. Nama projectnya adalah aplikasi tes menggunakan Flutter. Tapi kita harus tahu kita sudah berada pada jalur direktori yang sudah benar, yang sudah kita ciptakan sebelumnya sebuah folder atau direktori di dalam jalur path yang ini. Kemudian saya coba enter. Nah, dia akan memproses atau mengenerate kerangka kerja. Nah, di sini ada kayak kursor berkedip. Kita tunggu saja sampai keseluruhannya tercipta. Nah, ini udah diciptakan, dibuat ya, di create-nya. Kemudian, your application code is in aplikasi tes 3 libminder. Nah, cara ini udah tercipta berarti. Kita coba cek dulu ls. Kemudian kita lihat, oh ternyata jam 2.13 PM bulan 5 tanggal 10 itu tercipta satu project, nama projectnya adalah aplikasi tes 3. Kalau kita cek melalui directory dari ini ya, dari user interface-nya, ini saya buka dulu praktek MC. Ternyata di sini memang sudah tercipta, sudah tercreate ya aplikasi tes 3. Nah, kita balik lagi ke Visual Studio atau VS Code-nya. Kita akan buka
kita akan buka aplikasi tes 3 itu. Caranya, file open folder, kita arahkan pada desktop, kemudian kita ambil direktori praktikum MC, tadi saya buat sebuah direktori yang ini, kemudian aplikasi tes 3. Nah, ini dia kerangkanya. Kerangka yang diciptakan atau di-create oleh si ini tadi, si Flutter tadi ya. Di sini ada IDE, Android, iOS, ada Android, kemudian ada Gradle-nya, kemudian ada project yang sudah kita buat, kemudian build Gradle, dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian ada iOS sampai ke bawah. Kemudian ada lib di sini. Nah, ini ada MainDat tadi. MainDat ini merupakan fungsi utama yang akan diakses. Nah, disinilah nanti kita akan membuat atau melakukan create project atau pengembangan sebuah aplikasi di MainDat ya di sini. Kemudian ini udah tercipta aplikasi tes 3 di sebelah kiri, kita buka folder direktorinya. Kemudian kita coba untuk running new terminal. Kita akan coba running, pilih new terminal. Diusahakan kita memang sudah berada pada jalur direktori yang tepat di aplikasi tes 3 ya. Kalau di sini, kalau saya berada di C. Nanti kalau kalian disesuaikan dengan jalur direktorinya masing-masing. Caranya adalah Flutter run di aplikasi tes 3. Nah, di sini dimintanya multiple device found. Di sini kita menemukan beberapa device yang bisa dipakai untuk merunning project. Kita bisa pilih menggunakan Chrome, Edge, Google Chrome, Microsoft Edge, atau yang lain-lain. Biasanya dia akan terdeteksi fitur platform apa, browser apa yang ada di direktori kita, yang ada di komputer kita. Dia akan terdeteksi di sini. Jadi kita tinggal pilih, kita mau ngerunningnya pakai apa. Saya coba untuk ngerunningnya pakai Edge. Jadi saya pilih, please choose one to quit, press Q. Nah, pilih salah satu, atau untuk keluar tekan Q atau press Q. Saya akan coba untuk running project dengan Edge. Maka saya ketikkan 3. Nah, di sini dia akan mengenerate, ada tanda clap clip, kursor clap clip itu, kita tunggu saja sampai nanti selesai dan ditampilkan keluaran output yang kita running tadi menggunakan platform Edge. Nah, di sini masih instruksinya masih menunggu waiting for connection from the back service on Edge. Jadi kita menunggu hingga keluaran atau outputnya ditampilkan pada platform Edge. Ya, persilakan kalau ada yang ingin bertanya. Kalau Windows itu mukanya dari mana Pak itu? Kalau kita pilih Windows. Kalau enggak, kayaknya di sini nih, hanya 1, 2, 3. Jadi kita tinggal pilih angkanya. Kalau Windows berarti dia ngebukanya di platform Windows. Kalau Windows kayaknya bawaannya apa ya? Di Windows itu. Kayaknya jangan ini ya, yang familiar dengan kita aja. Supaya mudah ketika dilihat keluarannya gitu. Saya belum coba sih kalau Windows. Kalau yang lain, ya karena dimintanya kan ada 3 tuh, ada tiga cara untuk ngerunning project. Pertama, dengan menghubungkan device kita, atau yang kedua menggunakan emulator, atau yang ketiga menggunakan browser. Nah, ini saya pakai browser dulu. Kalau kalian mau coba, nanti boleh dihubungkan dengan device langsung untuk running project-nya. Ini masih menunggu ya. Nah, masih menunggu sampai
dibiarin aja dulu, jangan diapa-apain sampai selesai. Nah, ini udah langsung ditampilkan pada keluaran output menggunakan Microsoft Edge. Kelihatan nggak keluarannya? Nggak ada Pak, kosong masih. Iya, maksudnya di sini ada aplikasi tes 3, kemudian localhost 54726. Kelihatan nggak? Ya, sebenarnya Pak, ini Pak belum ada keluaran. Pak. Ya, sebenarnya ini keluarannya. Nah, ini you have pushed the button this many times. Nah, ini keluaran hello world-nya. Ini keluaran hello world-nya. Jadi Flutter itu unik ya. Kalau kita hendak membuat satu project menggunakan hello world, maka dia akan nampilkan kayak counting number gitu. Di sini kita kayak counting number ya. Jadi keluaran hello world itu seperti ini. You have pushed the button this many times. Jadi saya akan klik inspect itu untuk melihat tampilan tampilan mobilenya. Di sini ada tampilan Pak, mobile ya. Pak. Ini, Pak. Hmm? Ini apa Windows-nya apa share screen-nya masih di ini Pak, Visual Studio. Oh, masih di Visual Studio. Oke, bentar ya. Saya share stop. Nah, ini kelihatan nggak? Nah, baru baru kelihatan Pak. Oke. Nah, inilah keluarannya. Outputnya seperti ini. Jadi di sini kita tinggal pilih aja toggle device emulation atau Ctrl Shift plus M untuk tampilan HP ya, tampilan mobilenya seperti ini. Kita tinggal klik plusnya aja, maka dia akan bertambah, increase. You have pushed the button this many times. Jadi kita tinggal klik tanda tambah aja, maka numbernya ini akan increase, akan bertambah. Nah, itu menggunakan command prompt untuk latihan hari ini. Saya kira cukup ya untuk penjelasan singkat. Yang diperlukan adalah bagaimana kalian berhasil membuat proyek sederhana menggunakan Flutter setelah pasca instalasi Android Studio dan Visual Studio Code. Ada pertanyaan? Yang dari run terminal tadi gimana Pak? Oke, run terminal tadi Visual Studio-nya udah keinstall belum? Udah Pak, sudah saya install ekstensinya juga. Oke. Nanti saya kirim ya. Nanti saya kirim video rekaman hari ini. Nanti bisa diulang kembali. Baik Jadi Pak, ya, ya Pak. diperhatikan aja caranya bagaimana membuat project menggunakan command prompt. Yang lain ada pertanyaan? Waktunya masih lama sampai jam 5 ya. Tolong dikerjakan.